cintamu semanis madu, candu dan rindu menyatu. Selamat sore Sobat 7. Sore hari ini kita bakalan ngobrol bareng pasangan musisi dan aktris yang baru aja ngerilis single duet mereka. Yuk langsung kita ngobrol aja bareng Dul dan Tisa. Hai. Hai Dul dan Tisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak. Gimana Kakak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Katanya habis baru landing ya, baru aja landing ya. Iya, Dulu ya baru dia ya, nemenin baru aku kerja. manggung di Makassar, latihan jadi istri katanya. Oh gila, belum apa-apa udah latihan dari Iya nih. Pertama kali nemenin dulu manggung keluar kota. Oh iya. Iya. Biar dia tahu dunia cowoknya gimana sih gitu. Semangat Kan lagi kalau nggak, aku kan Tisa? udah tahu dunianya dia kan. Oh gitu ya ternyata gitu. Biar dia tahu aja. By the way, congratulations ya buat single barunya Anggur Cinta. Thank Ya, you, sama-sama. makasih banget. Boleh dong diceritain Anggur Cinta tuh tentang apa sih lagunya, terus genre-nya tuh apa sih? Kalau aku sebagai dari sudut pandangku yang pribadi ya, Anggur Cinta itu menceritakan tentang seseorang yang lagi bucin kalau zaman sekarang. Tapi kayaknya kalau judulnya bucin itu apa ya, kurang asik aja gitu. biasa. Di karya sastra tuh kurang asik sih. Bukan kurang asik, sorry, mainstream. Nah pada zaman dulu itu banyak banget penyair-penyair tuh kayak Khalil Gibran, Jalaluddin Rumi, itu menggunakan istilah misalkan gini, oh Tisa, aku telah meminum cawan anggur yang memabukkan. Nah misalkan gitu banyak banget. Sampai Itu puitis banget ya anaknya ya. kagak ah. Enggak. Cuma sering baca buku aja gitu. Kan nggak kuliah, biar nggak lemot. Jadi dan Khalil Gibran juga ada bukunya, Gurunya Anggur Cinta gitu. Dan kok asik ya istilah ini kayaknya dipakai zaman sekarang gitu. Kayaknya nggak ada yang pakai istilah itu, jadi ya udah deh gue pakai aja Anggur Cinta gitu. Ya. Nah, genrenya tuh apa ya? Genre dari lagu Anggur Cinta itu apa sih? Folk lah, Oh kayak folk pop senja gitu. itu termasuk dari emang dulu lu emang sukanya musik kayak gitu atau ini apa ya? Kayak apa nih yang membuat memilih genre itu tersebut, gitu? iya. Berdua diskusi. Hmm. Tadinya mau ngeband kayak Travis gitu, aku ngasih contoh kayak Travis, kayak Need You Now, apa siapa tuh namanya? Na. Ya pokoknya itu deh. Tapi kayaknya lebih cocok folk aja gitu. Senja gitu kan. Kopi dan sunset. Terus tadi kan lagu ini tuh berarti ciptaan kalian berdua, benar gak sih? Kayak sempat ada perdebatan gitu gak sih pas nyiptain lagu? Perdebatan sih enggak sih, karena alhamdulillah kan maksudnya aku sama Dul udah kenal terlebih dahulu sebelum punya lagu Anggur Cinta ini kan. Jadi lagu Anggur Cinta ini sebenarnya bisa dibilang lagu penembakan. Maksudnya penembakan serem banget ya. Lagu Eksekusi. dalam Sama ya. lagu pada saat Dul menyatakan cinta lah ibaratnya. Nah, udah ada tuh refnya dulu gitu. Biarkan ku teguh anggur cintamu. Nah, terus pas sudah kita jadian baru tuh tercetus apa verse-nya ya. Verse-nya, terus akhirnya kita Verse sama pre-chorus. ya awalnya ref memang dibikin sebelum. sama Dul, terus pas verse sama pre-chorus dibikin berdua. Kalau perdebatan sih nggak, lebih ke menuangkan inspirasi-inspirasi dan kemampuan yang kita punya aja sih gitu dalam penulisan lirik Anggur Cinta. Nggak ada yang kayak Paling berdebat kayak, banget. liriknya apa ya gitu, kamu dia nulis gitu. Iya. Ya berdua lah gitu. Tapi emang refnya itu dibikin udah lama gitu. Waktu habis teleponan sama Tisa kan, waktu itu
mau nggak kita jalan gitu, biasanya kan rame-rame ya. Dia bilang sama siapa gitu, berdua aja yuk. Yakin berdua kan kali tuh, iya berdua aja kita ke PIM gitu. Ya udah melayang dong, melayang langsung bikin gitar, nggak tahu tuh biarkan ku teguh anggur cintamu, langsung Nah, dapet ini, itu aja. Istilah anggur dan cinta itu apa kaitannya ya dan kenapa gitu? Maksudnya apa ya? Ya memang agak liar ya, tapi itu aku rasa serunya jadi penulis itu ya, kadang kita harus pakai istilah yang liar-liar dikit lah gitu kan lagu gitu kan. Anggur cinta itu kan maksudnya, anggur itu kan simbolisasi dari buah yang manis dan hal yang kalau liarnya itu memabukkan gitu, jadi cinta yang memabukkan gitu. Oh gitu ya, jadi saking cintanya jadi sampai Iya. memabukkan. Oh gitu. Ya itu dari bukunya Kang Gibran memang. Terinspirasi dari mana ya lagu ini? Kayak misalkan ada referensi-referensi apa yang menjadi lagu ini gitu? Ini dia nih inspirasinya. Bener-bener, cuman kalau dari segi sound dan segala macamnya gitu. Kalau pre-chorus sih Coldplay ya aku ya. Bayangin. Coba bayangin aja kalau bahasa Inggris. I never go, I never you let me go, I was around. Kan Coldplay banget kan. Berarti Britpop juga. Ya, tadinya mau di aransemen gitu. Cuma ya udah folk aja deh gitu. Terus kalau misalkan proses lagunya tuh dari nulis lagu sampai akhirnya jadi lagunya tuh berapa lama sih? Butuh berapa lama? Kalau berapa lamanya sih sebenarnya cukup lama ya gitu, karena kan ini lagu memang udah dari awal kita pertama kali jadian gitu, jadi sekitaran 2 tahun yang lalu sudah ada lagu Anggur Cinta, tapi kesana kemari cari produser yang cocok, yang pas gitu dengan karakter lagu Anggur Cinta ini memang gak segampang yang orang lain lihat gitu, prosesnya panjang banget karena kita juga gak mau asal atau main-main sama hasil karya kita berdua gitu. Akhirnya dapet sama Trinity, label sekaligus produser lagu Anggur Cinta. Senang banget sih, kayak alhamdulillah ketemu jodohnya deh buat Anggur Cinta ini, sekitaran 2 tahun berarti. Tapi kalau dari proses perilisannya sendiri, itu apa ya challenge yang paling besarnya? Banget. Nah itu challenge-nya apa? Apa ya, mungkin karena kita memberikan atau membagikan kisah yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kisah yang sesuai dengan apa yang kita alamin. Rata-rata kan orang tuh nggak terlalu nggak terlalu suka sama kehidupan pribadi ya gitu. Rata-rata orang yang pengen relate sama kejadian yang mereka alamin. Nah kalau ini kan kita juga nggak tahu juga nih relate sama pendengar musik Indonesia atau enggak, tapi yang paling pasti ya tujuan kita baik buat orang-orang yang sedang jatuh cinta, cocok banget sih dengerin lagu Anggur Cinta ini. Pasti banyak sih yang relate sih. Dari namanya aja Anggur Cinta tuh udah ngena banget sih. Iya. kalau dulu. Nanti abis ini kita mau bikin minuman judulnya Anggur Cinta. Halal kan Halal kan. Berarti nggak ada ya challenge-nya ya? apa ya, adaptasi sama zaman aja sih paling. Aku pribadi kan orangnya apa ya, sebenarnya lebih sukanya tuh bikin lagu, manggung udah gitu. Nah terus karena kita ini di industri dan di label juga, sebenarnya dari dulu udah pernah di label, cuma kan dulu belum ada TikTok dan lain-lain gitu. Sedangkan aku nggak main TikTok kan, jadi tuh kadang apa kudet aja, ini gimana sih, terus mau update tuh, oh ini gimana Gaptek sih, gitu ya? gaptek gitu, lebih ke adaptasi aja sih. Terus ya biasanya kan dulu ya nggak pernah update, sekarang harus update gitu aja, paling malu aja gitu. Berarti dulu anaknya gaptek ya? Atau gimana? Oh iya. Mungkin lebih ke idealis kali Iya. ya. Bukan idealis, gaptek aja Gaptek emang. aja gitu. Di HP aja cuma ada IG, mau WA udah. Lainnya nggak ada. Keren, jarang-jarang nih Iya, ada nih. cowok kayak Soalnya kalau aku main pasti kecanduan. Oh. Jadi dulu pernah emang kan install TikTok gitu. Masa sehari bisa 8 jam kali itu scroll doang. Terus gue dilihat lagi. gini. Relate sih ya Habis Mel ya. itu dilihat nggak mau main lagi. Candu ya jadinya ya? Candu dan rindu menyatu gitu. Widih. Kayak lagu gitu. Tapi harusnya udah lagi. Kayak drakor lah. Drakor. Ya kan, awal nonton, wah ini gue kalau nonton gue kecanduan nih, mending nggak usah deh. Itu udah Berarti dulu nih punya apa ya, sangat mawas diri, sangat aware orangnya gitu. IG aja bayangin sehari bisa scroll berapa jam.
Bangun tidur bukannya baca buku, scroll IG gitu kan, ya ngurangin aja. Nah Sobat 7 jangan gitu tuh, ikutin tuh. Ikutin dulu. Kagak. Oke. Terus kalau misalnya bicarain MV nih, itu kan udah keluar ya di YouTube. Terus boleh nggak sih diceritain MV-nya tuh diceritain tentang apa? Terus kalian tuh apa namanya idenya, storyline-nya tuh dari kalian atau gimana gitu? Jujur Li, Nian banget nih. Literally. Jujur Li. Gimana tuh? Jujur Li itu KOP yang gue hafal gitu. KOP gue hafal. Memang lagunya itu menceritakan tentang waktu kita jadian. Ya aku kira awalnya biasa aja gitu, tapi setelah ditonton lagi dan lagi ternyata ada detail-detail tuh yang deep banget. Yang lebih dalam lagi. Iya, kayak ada contoh waktu ada scene yang kita di lari itu, terus pas aku yang kita dance musikal itu, aku nggak ngeh gitu pas syuting, pas aku cabut bisanya kayak jangan cabut gitu. Ternyata pas ditonton lagi, oh itu maksudnya ya. Jadi kadang gitu ya, mesti ditonton lagi baru kerasa aja. Iya. Cerita video klipnya sebenarnya kalau kita waktu pas pertama kali meeting sama Kak Upi ya, itu menceritakan tentang realita apa yang terjadi gitu. Jadi ada di video klipnya kita ke Curug, pada saat hari jadian kita juga kita ke Curug. Tapi memang karena kondisinya nggak memungkinkan kita syuting di Curug gitu, jadi kita pakai visualisasi kayak ceritanya dulu tuh ibaratnya kayak apa ya, ngingetin momen-momen waktu pas jadian gitu. Jadi biar orang tuh kayak masih ada fun-funnya lah, nggak terlalu realistis banget gitu. Gimana kesan-kesan Dul dan Tisa syuting bareng? Proses di belakang itu memang jadi apa ya, positifnya kita jadi semakin mengenal satu sama lain gitu waktu pas syutingnya ya gitu. Ya kalau bagi aku emang hasil tuh bonus lah ya. Tugas kita kan ya cuma berkarya, terus belajar industrinya, nyari berkahnya gitu, belajar nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu, hasil bonus lah gitu. Iya. Pelajaran dan prosesnya. Ya prosesnya seru banget sih gitu, karena kan kita biasanya mungkin ketemu seminggu 3 kali. Nah pas syuting film kan otomatis harus setiap hari ketemu, jadi detail-detail kecil yang nggak kelihatan waktu kita pacaran bisa terlihat pada saat kerja tuh gimana sih karakternya gitu. Jadi kalau lagi berantem susah tuh mau adegan mesra gitu. Enggak sih, enggak susah. Tapi pernah Kamu kan aktor, pelaku, bukan gitu. Sempet ada ya tuh? Ada adegan mau nangis, mau buat nangis beneran. Oh gitu. Tapi habisnya minta maaf sayang, aku bercanda gitu, biar dapat aja gitu. Kalau misalnya YouTube bareng itu ngevlog bareng, ada rencana nggak sih? Kan lagi zaman nih tuh Iya kayak nih. maksudnya artis-artis. Ya couple-couple. Dari awal pacaran di vlog kayaknya kita ya. Iya. Iya, jujur Lia sih jujur. Jujur Li. Gak apa-apa. Iya nih. Aku tuh sebenarnya kita berdua mungkin ya. Itu sebenarnya kurang nyaman kalau lagi di mana-mana tuh di syuting gitu. Kita tuh bener-bener pengen udahlah privacy aja, makan berdua, ngopi, ngobrol. Cuman ya mau kan? gimana maksudnya kan kita Tapi kadang kan ada misalkan orang lain yang merekam itu, atau bunda yang memang lagi hobi konten, atau tiba-tiba kita datang ujuk-ujuk ada orang syuting gitu ya, kita ya itu tadi ya aku bilang apa kesulitan aku di zaman sekarang mungkin karena gaptek itu, jadi harus adaptasi sama zaman aja. Kadang kan ada yang ngeselin, tiba-tiba nggak izin di kamera gitu, padahal bikin ngopil gitu kan, nggak bisa aja dia. Gak kebayang sih ya. Itu aja, tapi kayaknya abis ini bikin deh. Bener ya? Atau sekarang lagi ngevlog mungkin? Enggak, oke. Kalau gua ngevlog gua gini dari Ya, mungkin abis ini bikin, soalnya kan mau adaptasi kan. Iya. Iya bener. itu sih tantangan terbesar musisi zaman sekarang kayaknya itu ya, adaptasi sama zaman yang menurutku sekarang orang pengen deket sama talentnya. Karena ada komunikasi dua arah mungkin ya. Sekarang ya. Mungkin kalau dulu kan TV itu satu arah. Ya. CD gitu kan, zaman dulu kan kalau dengar cerita zaman dulu orang dengar CD terus dibuka lihat rekaman di mana, siapa produsernya, terus kayaknya sekarang itu udah nggak berarti gitu ya. Terus kalau kalian sih tipe pacaran yang bucin gak sih? kalaupun bucin sih maksudnya ya hanya kita berdua sih yang tahu gitu sebenarnya gitu. Tapi
bucin kita alhamdulillah masih di tahap yang tahu batas lah gitu. Maksudnya nggak yang kayak men-share sesuatu hal yang nggak layak dipublikasiin gitu. Kita nggak bilang maksudnya zaman sekarang kayak gitu ya, tapi Kayak gitu ah. Emang kayak gitu sih, mau gimana maksudnya, ya? maksudnya kan kebahagiaan orang atau standar pacaran orang kan kita nggak bisa ngukur ya gitu. Kalau aku kayak gini, kalau mereka kayak gitu terserah gitu. Sing penting maksudnya aku sama Dul memang nyaman kayak mesra-mesraan gitu, atau kita ngobrol apa ya dekat gitu ya secara intimate itu memang di belakang layar gitu. Wah dulu mungkin awal-awal iya ya. Ya maklum gua kan jomblo 7 tahun dulu. 7 tahun. 4 tahun lah, 3 tahun single. 3 tahun single, 4 tahun jomblo gitu. Beda loh single sama jomblo kan, ya kan. Singlet. Awal-awal ya tiap hari ya IGS, pacaran gitu, terus posting. Lama-kelamaan ya, udah ngapain ya? Lama-kelamaan udahlah privasi aja gitu. Karena itu kan juga bukan contoh yang baik. Takutnya ada yang follow gua tuh masih SD gitu kan, takut aja gitu. Itu aja sih. Makanya sekarang kita buat karya Anggur Cinta. Nah, mendingan dilakukan gitu sih. Kalau mau adegan mesra mendingan di wadah yang tepat Jadi gitu. ada hasilnya gitu, ada artnya. Iya. Produktif gak sih? Pacaran produktif. Jadi kalau Amin, anak-anak amin, SD ya mau Allah. pacaran, yuk kita pacarannya bikin lagu, kan gitu mending kan. Tapi kan mungkin jadi bikin video klip. Iya, iya kan itu lebih baik lah. Siapa sih yang lebih bawel nih kalian? Dul sih Tisa kayaknya. atau- siapa nih jadinya nih? Kalau diwawancara Dul, Kalau Tisa, kalau aslinya aku. Kalau diwawancara misalnya kayak di media memang lebih ke Dul. Dia kadang ambil puyeng kalau bawa. Kalau aku tuh biasanya lebih Dari tadi bawel kan? iya bener sih. Lebih merhatiin. Tapi kalau di aslinya justru aku yang lebih bawel. Saya kayak dulu cerita gini segala macam gitu. Kalau dia lebih ngedengerin gitu sih. Balance. Balance ya jadinya ya. Iya. Terus kalau misalkan itu kan siapa yang lebih bawel? Kalau agak lebih deep dikit nih, love language masing-masing tuh kalau boleh tahu. Asik, jaksel banget sih. Love language. Tapi kalau Touch, aku touch sih, touch. dia physical touch, Sama. money. Hah? Man? Enggak bercanda. Canda. Aku touch sama ini words of affirmation. Sama kayak aku. Aku gitu apa? Hah? Aku quality time. Quality time Iya. sama iya dia harus ketemu. Iya, aku tuh sukanya tuh nggak suka yang nggak suka yang apa ya, hingar-bingar, apa Mending party. ketemu aja udah. Kadang ya di rumah nonton film, terus paling suka tuh ya kalau mana yuk ke kafe kopi berdua. Berarti pengennya berduaan dia. Heeh. Terus saya curhat, ya nih saldo gue mulai menipis nih, aku ngapain lagi ya gitu. Terus ya itu lebih suka deep talk. Doa saja seleb deep talk gitu. Ya aku kayak gini nih lagi ada masalah gini ya lebih suka gitu. Kelihatan sih orangnya emang kayaknya deep banget. Keren kelihatan orangnya banyak masalah. Enggak. Enggak, aku lagi ada masalah kelihatan sih. Kelihatan banget. Ya setiap orang lah ada masalah. Cuma mungkin kan ada yang ekspresif, ada yang enggak. Iya. Yang keduanya apa tuh? Iya. Tadi quality time yang pertama. Aku words of affirmation ya. Sama. Oh, sama. Jadi mesti di kayak kamu keren banget. Aku bangga sama kamu gitu. Itu adalah sesuatu yang berharga. Iya. Tapi kamu bukan waktu itu gift. Enggak. Waktu itu bukan sayang ternyata aku gift gitu. Coba tes lagi. Lama. Oke. Enggak sih, Mungkin enggak. ada Enggak, maksudnya ya. gift tuh cuma Oh, dikodein gua kali ya. kode. Enggak nyangka. Iya nih. Aduh. Contoh cowok peka nih ya kan. Iya. Emang peka lu, Ray? Sih nggak tahu deh. Masa gue ngejudge diri sendiri sih. Ah gitu. Terus kalau misalkan bahas zodiak, kalian anaknya zodiak banget gak sih? Zodiak banget. Kamu apa zodiaknya? Aku Leo. Oh Leo. Oh, center of katanya sih center of attention bener. Outgoing banget katanya Iya. makanya kalau Leo tuh. Leo Mandiri, tuh ya? kalau nggak suka kalau nggak nyaman di satu situasi tuh nggak bisa nutupin, kelihatan banget gitu. Iya sih. Center. Kalau dulu Kalau dulu apa? Aku hari pertama Virgo. Jadi ada Leo-Leonya. Jadi kalau tanggal muda Leo, tanggal tua Virgo. Mulai melo gitu. jadi kalau mepet-mepet Tanggal tuh muda emang bener kalau mepet-mepet tuh masih ada unsur Leo. Katanya hari pertama gitu. Jadi kalau awal bulan habis gajian jadi Leo. Wah, itu. Kalau udah tanggal tua Bisa gitu gitu ya. tuh. Kalau udah tanggal tua gitu jadi Virgo. Aduh,
gitu. Kalau moonshine. Moonshine Iya. racingnya apa? Moonshine itu apa? Jadi itu ada 3, sunshine. Nggak tahu. Nah itu abang. Aku taunya Sio. Sio, ya. Aku kuda. Kamu kuda. Kuda, Dulu iya. apa? Naga emas. Tahun dan Sio tuh Sio tahun. 2000. Iya dari tahun. Bener. Kalau aku pribadi daripada itu kan Yunani ya, zodiak itu kan, kalau nggak salah ya. Aku lebih ngulik Feng Shui malah. Feng Shui ya. Feng Shui itu kayak misalkan kalau ada orang yang maaf nih ya, gendut, terus diet, ternyata hokinya pas gendut. Terus misalkan ada tai lalat, maaf ya ada tai lalat di pipi, kalau dicabut rezekinya akan menambah gitu, nasibnya akan lebih. Aku malah nguliknya gitu-gitu. Terus ada Feng Shui atau apa tertentu yang mungkin udah dikulik Iya. masing-masing dulu atau Tisa. Feng Shui ada, kalau belum mandi dia menjauh. Oh itu lah rata-rata ya. Rata-rata. Tapi walaupun sebenarnya sebagai Muslim tetap Iya. menyerahkan ke Tuhan ya, Nggak bisa semuanya di atas. kita terlalu radikal ke sana juga sih. Cuma kadang buat penghibur aja gitu. Misalkan Sio naga emas sama kuda cocok nggak sih gitu. Primbon lah kalau di Primbon Jawa. Jawa juga, Primbon Jawa juga. Iya. Jadi kadang dulu kayak sebelum jadian sama Tisa gitu suka googling ramalan jodoh gitu. Terus Abdul Qadir Jalani Terus Tisa di-relate-relatein gitu ya pasti. Oh. Ini hal baru sih. Iya. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Kan ada di Google. Oh, iya. Primbon.com. Nggak maksudnya hal yang baru. Diomongin malah lagi. Dulu tuh juga ikutan suka Iya ngulik-ngulik suka hal ngulik kayak gitu ya. Suka sih. Kalau Ngulik. bisa suka nggak kayak ngulik kayak dulu gitu primbon gitu. Aku suka yang ngulik. Oh ngulik. Enggak, ngulik zodiak sih suka sih. Kalau primbon belum ke arah sana sih, belum ke arah sana. Terus apa sih hal yang kalian suka satu sama lain? Dul suka sifat Tisa apa? Tisa suka sifat Dul kayak gimana sih? hal apa ya kayak favorit Iya. dari Iya. Kalau pasangan misalkan Dul ini masing-masing. lagi ngapain gitu? Banyak sih, banyak banget sih. Maksudnya kadang bingung juga ya kalau orang kayak gitu kan yang namanya suka cinta asik tanpa alasan. Iya. Cinta tak bersyarat lagu dong ya. Jadi apa ya suka sama Dul karena mungkin yang pertama nyaman gitu ngobrol sama Dul, terus nyambung juga gitu bisa ngomongin berbagai macam topik tuh kayak sampai aja gitu sih gitu, apalagi kan umurnya juga maksudnya apa ya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kenapa tarik nafas? Enggak. Jadi alhamdulillah maksudnya nemu pasangan yang insya Allah tepat, terus juga orangnya kan nggak ribet ya gitu, maksudnya nggak minta macem-macem, terus apa ya dia selalu mengajarkan aku untuk jadi diri sendiri sih gitu, nggak yang kayak harus berusaha membuat orang tertarik dengan sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu, atau mungkin sesuatu yang menurut kita nggak nyaman tapi apa ya kita usahain supaya orang tertarik, nggak sih gitu. Kalau dulu hal favorit dari Tisa Dia nggak ngartis aja sih. jarang ya dalam industri itu jarang-jarang. Karena emang dulu itu pinginnya sebenarnya dari bukan entertainment dulunya, tapi kan ribet pasti gitu. Takutnya ya maaf gitu tiba-tiba ini bukannya sombong ya, dia tahu dunia entertainment, entah itu kaget atau ntar dia besar kepala gitu, akhirnya kayaknya harus dari entertain deh. Tapi kan susah gitu nyari di aku nggak bilang artis ya, yang di dunia entertain tapi nggak ngartis gitu. Kadang gitu ada cewek gitu datang asistennya udah 5 gitu, ngapain lu mafia atau apa, dibayar cuma segitu gitu ya kan. Orang properti aja santai-santai aja kan gitu. Kadang juga ada yang diajak makan pinggir jalan nggak mau, mentang-mentang ada yang pakai sendal nggak mau, ribet lah gitu. Itu sih karena dia nggak merasa bahwa dia tuh pemain film, itu aja. Jarang-jarang. Iya nih. Kalau tadi kan udah aku tanyain tuh yang hal yang paling suka. Kalau misalkan hal paling annoyingnya apa sih antara kalian satu sama lain ini? Ya kalau aku pribadi itu kadang aku tuh suka bengong. Orangnya tuh emang apa ya, dari kecil tuh suka bengong, suka butuh dalam sehari tuh butuh sekali itu 10 menit kali 3 tuh bengong lah di mobil. Nah kadang tuh kayak lagi di mobil gitu suka lihat jalan, ngelamun aja enak gitu. Nah dia tuh kan orangnya ekstrovert. Nah terus suka sayang tiba-tiba
ini lihat deh, ini lagi gini. Oh iya. Terus kalau nggak denger dia suka ngambek gitu. Kamu dengerin aku nggak sih gitu. Terus kita kayak iya denger kok. Iya sih. Karena yang tadi apa? Iya. Ternyata kita sama apa? MBTI-nya. MBTI-nya sama. Aku yang extrovert, ENFP. ENFP. Aku IN. Iya, I lah pokoknya dia E. INFP, ENFP. Ini info juga nih buat Sobat 7 nih. Pasti kan banyak yang kepo juga kan. Ya ternyata sama. Kalau sebaliknya Tisa, ada hal dari dulu yang Apa ya? Mungkin pada saat dia ngomongnya udah puitis bapak-bapak kali ya. Puitis apa sih? Gue ngomong puitis bapak-bapak maksudnya. Aku dulu pernah punya cerita, maksudnya aku punya teman gitu 2 orang. Siapa? Ada bisa laki-laki. di-spill? Laki-laki tuh dia tuh apa ya, bisa mempuitisasikan segala macam unsur gitu yang ada di kehidupan. Misalnya kayak lampu dibuat jadi puisi, terus kayak meja segala macam. Nah, aku tuh sempat bilang kayak, lo bisa nggak sih ngomongnya biasa aja karena temen kan gitu. Kenapa sih, kan gue suka puisi. Terus aku tuh kadang ilfil aja gitu kalau tiap kata tuh dipuitisin gitu. Nah, akhirnya ketulah dapat pacar puitis gitu. Apa ya, bisa dibilang kayak apa ya, suatu keunikan aja sih. Terus aku jadi belajar hal yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah kenal, dan aku jadi mengenali apa sih keunikan yang kita bisa dapetin dari punya pacar seseorang yang memang suka puisi gitu. Ternyata ya nggak serebel atau nggak se-ilfil yang aku bayangin sih, malah mungkin seru dan banyak positifnya sih gitu. Jadi lebih bijak dalam menanggapi suatu hal. Itu kan jadi anggur cinta kan. Iya, ada hasilnya tuh, ada hasilnya. Kalau nggak puitis apa? Anggur merah. Apa anggur putih? Anggur putih. Ya, tapi mungkin bukan puitis sebenarnya. Gue tuh semenjak SMA ya, kelas 3 lulus kan nggak kuliah, itu kayak makin kesini itu makin banyak circle yang ngilang gitu. Iya. Nah karena kita kerja di dunia musik, nongkrongnya tuh sama bapak-bapak yang, bapak om yang umur 30 tahun, yang ngomongnya tuh formal banget lah. Jadi ke bawah gitu. Tapi kan dari situ ya jadi suka apa ya, emang suka baca juga. Jadilah lagu Anggur Cinta itu kan juga dari salah satu buku bacaan gitu sebenarnya, Khalil Gibran. Berarti kalau suka nongkrong sama yang lebih tua gitu, berarti pasti banyak juga ya ilmu yang diserap ya. Pasti. Daripada yang cuma nongki doang. Kan udah dulu SMA gitu. Iya, bener. Nongki bareng ya kalian ya? Iya dulu waktu di warung gitu. Dimarahin guru juga bareng. Cabut juga bareng. Tapi alhamdulillah jadi karya gitu. Anggur Cinta. Terus kalau misalkan dari ini ke Dul ya, Dul ini lebih pengenin karirnya itu pingin menjadi bersolo karir gitu sebagai penyanyi, atau lebih prefer bikin band gitu, atau jadi orang yang misalnya menulis lagu gitu. Pribadi ya sebenarnya kalau Pribadi. emang ada 2 arah gitu. Kalau solo itu lebih ke komersil lah. Tapi juga setelah alhamdulillah udah jadi eksekutif produser untuk 1 mini album, sekarang tuh kayak males gitu. Kalau solo kan ya udah jualan, kenapa nggak sekalian jualan aja, cari sponsor atau apa. Tapi kalau band tuh lebih ke passion aja gitu. Kadang misalkan alhamdulillah dapat rezeki berapa, yuk kita bikin video klip, rekaman album. Jadi ya itu kalau band gitu. Dan alhamdulillah udah, kalau boleh ngomongin pencapaian, ada 2 album jadi eksekutif produser gitu kan. Tapi sekarang udah males gitu, boncos juga gitu. Capek juga gitu, kapan pacarannya kan. Kapan kita liburan ke Paris bro gitu kan. Iya tapi kalau bercanda. Kalau Muka gue udah gini. kalau band sih sekarang lebih apa, kalau solo tunggu ada yang nawarin aja, mau nggak nyanyiin lagu ini, lagu orang gitu. Kalau band tuh lebih emang hobi gitu. Ya secara pribadi sih sebenarnya lebih berininya tuh band ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh ada Guru Gypsy gitu. Ya kan dia kan juga membuat untuk komersil apa, Om Guru Soekarno Putra kan idealis juga tuh Guru Gypsy sama Krisya. Nah aku juga buat band Kodir, namanya tuh ya kayak Guru Gypsy lah buat hobi. Emang buat bener-bener seni tanpa dibuat-buat gitu. Ngomongin band nih ya, gimana sih apa ya, kayak perbenan di Indonesia tuh gimana sih? Kayak makin lama kayak makin
sedikit nggak sih? Band Iya, yang memang karena kalau band kan habis dipotong produksi semua, dipotong manajemen dibagi 4. Kalau solo kan habis dipotong semua bagi 1. Bener. Mungkin pada males kali dibagi-bagi gitu ya. Nggak tahu juga gitu, tapi kan ada yang bertahan gitu. Tapi aku pribadi tetap aja gitu. Band punya kesedihan tersendiri, mungkin generasiku ya. Melihat kok zaman sekarang nggak ada yang ngeband sih. Gitu. Jadi ya udah gue buat band aja deh gitu. Itu aja sih. atau mungkin karena ini juga ya, karena orang mungkin udah bisa bikin musik dimanapun kali ya. Jadi kayak mungkin Aku nggak tahu apa itu, tapi aku sedikit sedih ya. Lihat, mungkin nggak ke-expose gitu ya. Tapi ya menurutku ya itu, kalau solo emang dibagi 1 aja kan. Tapi nggak maksudku, aku memang pengen ngeband aja gitu. Lebih asik. Kalau solo tuh yes bos semua gitu lingkungannya. Iya bos. Kalau band kan nggak gitu. Ada berantemnya, ada misalkan kayak pacaran lah. Kayak kemarin kamu lihat kan dunia band gimana? Ya ada berantemnya, tapi justru itu yang menguatkan kita. dan kayak kita sebagai penonton juga kayak nonton band tuh emang beda sih, ada aura, Vibes-nya beda vibe-nya nggak ada sih? vibe Iya, tersendiri gitu. bener-bener. Walaupun sebenarnya walaupun solo pun ada bandnya juga sebenarnya gitu, tapi emang ada vibe tersendiri. Betul. Ditunggu deh karya. Udah di semua di SP, judulnya Roger 1000 bulan. Nah, Jangan lupa dengerin Sobat 7. lihat sobat itu. Kalau misalkan Tisa kalau ditanya mau jadi pemain film, milih jadi pemain film atau jadi penyanyi? Aku fleksibel aja sih kak, yang mana bisa membawa berkah buat orang-orang sekitar aku gitu kan. Ya gak munafik kayak gitu, umur aku masih muda tapi ya ujung-ujungnya kita juga cari sesuatu yang memang menghasilkan gitu. Yang penting kan positif dan halal gitu ya. Jadi selama itu bisa memotivasiin anak muda khususnya biar bisa berkarya lebih banyak lagi, ya gas aja. Kalau gak ada job di nyanyi, film. Kalau gak ada job di film, nyanyi. Yang penting aku nyaman ngelakuinnya tanpa paksaan dari orang sekitar. Kan kemarin habis main film viral itu KKN di Desa Penari, ada nggak sih cerita-cerita yang unik gitu kayak atau bukan horor gitu, mungkin boleh diceritain? Banyak sih gitu, banyak syuting film tuh pasti ada suatu keunikan gitu ya. Terutama film horor gitu. Jadi aku tuh sempet kapok sih untuk main film horor lagi gitu karena banyak banget kejadian-kejadian serem yang aku alamin gitu. Karena aku orangnya penakut ya sama makhluk halus, jadi aku agak risih aja sih gitu setiap kejadian, setiap syuting film horor ada, syuting film drama aja ada gitu kan. Kalau misalnya lokasi serem gimana horor gitu. Makanya setelah KKN mungkin kalau misalnya ada yang nawarin film horor, ceritanya dulu bagus atau enggak, tapi yang penting aku yang tadi aku bilang nyaman atau enggak. Jadi kalau misalnya ada nawarin paling ya KKN 2 sih, kalau horor lain belum. Karena banyak banget ceritanya serem. Standar di awalnya udah tinggi nih. KKN kan selamat ya udah jadi Alhamdulillah, film nomor 1 sepanjang sejarah ya. Ininya dari jumlah penonton ya kalau tidak salah. Ya. Alhamdulillah. Gitu sih. Selamat deh. Tapi emang ya kan ada waktu dia pulang dari Jogja, dia pribadi itu bilang kalau ada orang yang lihat dia ketempelan sama hantu yang di sana lokasi film. Iya. Ya, tapi kurang percaya lah. Ada yang lihat gitu. Ya, tapi semakin percaya, jadi kita tuh punya satu kayak tukang refleksi bareng-bareng gitu. Dia tuh semi indigo ya, believe it or not. Bilang juga kayaknya ketempelan deh gitu. Mungkin jinnya naksir sama gua kali ya. Kayaknya enggak kok. Kalau itu. Tetapi Makanya ya jadi, makanya gitu, jadi kapok. tapi ya percaya karena banyak yang bilang aja. Tapi kayak waktu itu ngerasain nggak sih kalau ketempelan ada hal tertentu nggak sih? Tapi lebih sensitif kali ya gitu. Kalau dulu kan maksudnya orangnya mau diomongin apa aja juga ketawa-tawa gitu. Kalau sekarang tuh bisa lebih peka aja gitu. Nih orang nih sebenarnya ada maksud apa nih ke gue nih gitu. Misalnya lo bukan ada maunya ya, kita kan juga nggak boleh meng-underestimate orang, memanfaatkan atau segala macam. Nih orang nih kayaknya nih ada unsur gak bener nih ke gue nih. Aku tuh jadi lebih peka aja sih gitu, sama lebih gampang marah pada saat pertama kali ketempelan itu. Tapi sekarang maksudnya kalau sekarang Jadi takut ya, Mar, ya? perasaan kayak gitu nggak sih atau? Sensitifnya masih mungkin ya. Masih Dulu soal aku nggak peka orangnya gitu. Sekarang sensitif.
bener dia misalkan contoh gini, sayang kayaknya ini dia gini deh. Ah masa sih? Iya bener, misalkan jahat ke aku gitu, bener gitu. Udah banyak banget contoh gitu kasus kayak sayang gini. Jadi kadang gua kalau ada orang nanya ke dia, sayang menurutmu ini gimana gitu, baik gitu. Terus kalau dia bilang kayaknya kurang deh, oh ya udah nggak usah gitu, bener sampai gitu. Kayak kakak nikah di umur, enggak gitu. dia tuh kadang Normal enggak. ya. Kepo nggak lu? Ada yang kepo nggak? Kepo. Iya. Jodohnya jungkuk. Jongkok. Oh gitu. Terus kalau karakter Tisa sama Nur nih sama nggak sih menurut kamu? Beda sih beda. Beda. beda sih gitu. Aku sebisa mungkin kalau ngambil film ya maksudnya jangan sama kayak aku sih gitu, karena kalau sama justru semakin susah gitu. Takutnya orang nonton aku ya kayak Tisa gitu. Jadi kalau Nur sih lebih pendiam mungkin ya, nggak banyak ngomong, terus lebih bijak. Kalau aku kan nggak bijak kak. Dia tuh lebih dewasa dari gua loh. Kalau aku tuh kadang dibercandain aja gitu, orang ngomong apa gitu. Terus kalau Nur ini lebih kayak dewasa dan leader yang baik gitu dalam kelompoknya gitu. Jadi ya kalau aku kan orangnya udah deh jalan. Nah kalau Nur tuh yang menentukan keputusan gini-gini segala macam. Nah itu lumayan cukup beda sih gitu. Iya. Gitu. Terus aku lihat nih di Twitter waktu itu pernah ada katanya pemainnya itu tuh make upnya emang nggak boleh dihapus harian ya. Terus kayak ribet nggak sih make upnya gitu? Mungkin yang jadi hantunya kali ya. Iya, yang jadi hantunya gitu. Kalau aku ngapus sih gitu, ngapus alhamdulillah. Karena kan aku juga karakternya sebagai orang biasa aja gitu. Iya. Jadi paling kalau pas lagi make up effect baru aku nggak ngapus karena ribet banget kan pakai solvent segala macam sama prostetik. Berarti kalau yang hantunya itu nggak dihapus harian gitu benar? Gak dihapus harian karena untuk Continuity. ya satu continuity sama untuk meringankan beban si make up artis gitu. Jadi kita sebagai pemain harus ya namanya kerja sama ya gitu. Jadi harus lebih apa ya toleransi aja sih gitu sama kerjaan. Nextnya nih untuk masing-masing Dul dan Tisa, itu apa target yang kalian ingin capai dalam waktu 3 tahun ke depan? 3 tahun ke depan. 3 tahun mudah-mudahan pinginnya sih financial stable ya. Biar bisa nikah gitu. Emang dulu target nikahnya umur berapa sih? Ada Ntar target? lagi ya, muda lah, muda. Pengen dari dulu. Aku 21 sih. Oh iya. Berarti kamu 22, aku 23. Tahun depan dong. Berarti aku 23 tahun depan ya insya Allah deh. Oh gitu, amin. Ya itu kan harus banyak kerjaan banyak hal gitu. Contoh mungkin besok mau rilis single. Kalau jadi Rizky Nazar video klipnya yang band itu kan. Ditunggu Sobat 7. Terus pinginnya sih ya jadi belakang layar aja lah. Karena aku tuh sebenarnya orangnya kaku di panggung tuh. Enggak, kalau manggung mungkin enggak ya. Tapi kadang kalau di panggung tuh suka, habis ini gue ngomong apa ya? Terus kadang nggak lucu. Jadi udah mulai males di depan gitu. Kayaknya adalah belakang layar aja, pengen produce cewek siapa misalkan gitu. Atau artis rocker siapa, bikin lagu aja dulu yang nyanyi aja gitu. Kayak emang pada dasarnya emang gak suka spotlight aja kayaknya. Iya. Kurang nyaman, Iya. ya. Dulunya pengen, akhirnya kurang nyaman. Ada orang yang sebaliknya soalnya kan, yang artis. Bukan ngarts klip, bukannya sombong ya, fase kali ya. Oh. Dulu mungkin pengen, sekarang kayak aduh malas gitu, capek. Sombong ya. Berarti kalau Tisa nih Apa nih? sama nih targetnya atau ada tersendiri yang Asik secara tersendiri. personal? Kalau aku targetnya gak punya target Kak, karena aku dulu pernah punya target ini tahun 2020 ya. Harus ini gini segala macam ini. Tiba-tiba blast Covid. Terus sejak saat itu banyak pelajaran sih gitu. Jadi kalau kita terlalu merencanakan sesuatu, kalau nantinya nggak jadi ya bumerang buat kita. Jadi ikhlasin aja deh, Allah mau ngasih kemana jalan takdirku. Yang penting yang kita lakuin positif. Saya benar setuju. Kadang kita terlalu ngejar apapun malah nggak jadi. Ya pokoknya gara-gara Covid itu banyak banget sih pelajaran. Malah nggak, kadang malah kebanyakan target juga kadang malah jadi nggak dilakuin sih. Iya. Mendingan nggak ada target tapi tetap Kita Udah mengoperasi nonton aja. film Forrest Gump belum? udah top Itu kan yang satunya
ceweknya pengen ini pengen itu, Iya. malah maaf nggak jadi apa-apa. Yang Forrest Gump cuma oh iya agak maaf ya agak Ya benar-benar. kekurangan, tiba-tiba dia sukses gitu sih. Ya, tapi jangan iya aja gitu. Tetap harus ada tidaknya juga dalam waktu yang tepat. Tapi ya semoga nasibnya kayak Forrest Gump aja gitu. Bukan kayak si ceweknya yang jadi Iya, hippie, tapi kan Forrest Gump memang dia patuh sama ibu, terus dia disuruh bosnya apa aja, oh iya, orangnya lurus lah gitu, contoh yang baik. Ya. Nangis kemarin dia nonton Forrest Gump. Keren sih Forrest Gump sih. Entah nggak Forrest Gump? Nonton nggak ya? Lupa deh aku. Abis ini nonton Forrest Abis ini Gump. nanti aku nonton. Netflix. Harus ditonton. Iya, sama kamu kan? Oke. Oh pacaran? Enggak. FWB. Kok masih oh? Kayak nongkrong deh. Nah, sekarang aku mau tes chemistry kalian nih. Aku ada pertanyaan sedikit sih, nggak banyak buat kalian ya. Oke. Kalian tipe pacaran di mall atau di alam? Alam. Mall. Alam. Sebenarnya pengen di alam tapi nggak belum ada waktu. Aku mau lebih ke bosen sih. Benar, Mau lebih ke bosen. Siapa yang lebih boros? Dul. Dul. Duh. Gak nyangka kan? Cowok yang lebih boros. Nggak, tapi aku borosnya tuh lebih ke Berfaedah juga. berfaedah gitu, misalkan bikin video klip yuk gitu, terus misalkan rekaman yuk gitu, gitu emang passion aja gitu. Sebenarnya cewek tuh nggak boleh boros sih menurutku. Gimana tuh tipsnya biar nggak boros nih Tisa kira-kira? Kenapa ya? Kak? Karena nantinya dia kalau udah nikah ya gitu, yang ngatur keuangan semuanya kan cewek kan. Cowok yang tinggal ngasih duit sini. Enggak bercanda. Cewek harus yang tetap apa ya? Kalaupun mau beli pasti dia yang harus tetap kontrol gitu. Kalau cowok kan tinggal yang ngasih semuanya, yang ngatur ceweknya gitu. Aku kalau shopping paling ya kalau habis dapat termin aja. Kalau film tuh udah termin gitu. Ada fasenya. Kalau nggak dapet ya nggak dipaksain juga. Habis dapat advance royalty, nah itu. Nggak apa-apa, kalau bagus sih. Nggak, tapi serius lebih sering ke bikin karya gitu. Itu sih. Secara nggak sengaja berarti boros bukan kayak boros untuk materi gitu. Ya, invest jatuhnya berarti Iya, ya. jatuhnya ya. Kan itu kan apa unfungible atau apa gitu bahasanya itu yang tak terlihat gitu. Bahasa Jaksel aja. Iya. Bahasa Inggris sih. Bisnis yang tidak apa investasi yang tidak terlihat gitu, kita kan nggak tahu nasib, siapa tahu insya Allah baik kan. Next, siapa yang lebih jealous? Ya, Dua-duanya dong. dua-duanya bro. Sama aja sih sama. Sama aja. Ya kan saling, makanya mereka kan saling cinta jadi. Bener. Kalau siapa yang naksir duluan? Tapi ya nggak deh. Aku dulu pernah ngefans sama dia. Ternyata. Tapi kan kalau fans bukan naksir ya. Kalau fans tuh Iya. lebih kepada kayak bukan terobsesi juga sih. Maksudnya kayak seneng aja gitu. Oh, obsesi bilang aja. Ini kan lagi trans tuh bukan obsesi. Biarkan ku teguh. Anggur. Aku tuh kayak dulu, aku kan memang tipe cowoknya suka cowok gondrong. Nah terus pas ketemu ada di Instagram, ih jarang banget nih ketemu sama Instagram ada @duljelani itu siapa sih gitu, ada pokoknya ada orang namanya Duljelani gitu. Terus orangnya gondrong tuh suka sama musik-musik 90s gitu kan. Nah jarang aja gitu ditemuin cowok seumuran tapi seleranya sama gitu terhadap musik. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba ketemu terus jadian, nggak nyangka juga sih. Iya. Ya dulu emang awal nggak tahu ya, first impression tuh udah kayaknya cocok deh, udah gitu aja. Tapi berlalu gitu aja kayak gitu. Lama-lama nyaman dah. Biarkan ku teguh, bikin lagu itu deh. Itu first impressionnya di mana tuh? Kayak maksudnya pas ketemu di mana? Di Velvet Studio. Ya jadi alhamdulillah nanti kalau anak-anak kita nanya, cucu kita nanya di mana ketemu, di studio musik. Asik. Kan asik gitu kan. Kan ada yang ketemu di mana, di tempat dugem. Ketemu di mana, di mall gitu. Kita di studio musik gitu. Keren aja gitu. Membanggakan lah. Iya keren aja ya gitu ngomongnya. Dan terakhir nih, siapa yang lebih bandel? Betul. Kalau Tisa anaknya rumahan banget ya kayak kelihatannya. Enggak juga sih justru bosnya kalau di rumah. Tapi aku tuh orangnya males aja sih coba-coba. Gitu. Coba-coba apa? Coba-coba sesuatu hal yang nggak aku tahu gitu. Jadi kalau udah
aku punya prinsip aja sih gitu, maunya deh gue males aneh-aneh, gue udah yang penting syuting, kerja, dapat uang, bisa bantu orang sekitar segala macam, udah itu aja gitu. Mungkin bandelnya bukan kecoba-coba ya, lebih ke liar tuh zaman dulu tuh. Misalkan contoh gitu, dulu SMP gitu, kita tuh sering banget SMP SMA lah. Jadi kan dulu tuh di sekolah tuh kalau jam sekian nggak datang, bukan SMA ya, di SMP tuh, kalau jam sekian nggak datang nggak boleh masuk. Gitu. Ya kan jam 7, jadi kita tuh sama teman-teman tuh kayak bener-bener kita datang jam 7.15 yuk biar diusir gitu. Jadi kita bener-bener telat gitu. Tapi abis telat gitu kita booking studio, kita ngeband, terus tiba-tiba seru aja gitu, kita nggak dibayar, kadang cuma dibayar nasi bungkus, terus malamnya kemana gitu, ke kafe gitu rame-rame, lebih ke situ aja gitu. Ya anak muda lah gitu. Dan kayak itu udah fasenya ya dibanding. Justru malah kalau orang yang, maaf ya ini menurut aku pribadi, yang pas sekolah nggak bandel, telat bandel dia rata-rata. Makin parah. Iya nggak? Bener banget. Justru pada gua udah umur segini gitu, udah males kemana-mana. Dulu ayo kesini, enggak aku di rumah aja, kerja aja. Mereka baru pada bandel, liar bukan bandel. Hati-hati Ya. ntar aku bandel, kaget ntar. Enggak lah, kalau dia insya Allah baik-baik. Tergantung sih itu prinsip aja sih, kalau emang pada hakikatnya nggak bandel ya nggak bandel aja. Sebenarnya bukan bandel ya, nyari pengalaman aja sih. Biar tahu dunia gitu. Ya, Maaf biar jadi- nggak kaget. Kadang kita juga sebagai penyanyi gitu, maaf banget. Kadang kita nyanyi nggak tahu ada audiens yang mabuk mungkin, atau yang penjahat mungkin, atau yang maling. Kita kan nggak boleh takut gitu. Kita mesti tahu bahwa emang ada dunia seperti itu. Tapi udah cukup tahu aja gitu. Bandel kalau pada fasenya sih nggak masalah sih. Asal tahu batas. Ya, itu dia tahu batas. Diri tahu batas. Oke, Dul, Tisa boleh nggak sih nyanyiin sedikit aja lagu Anggur Cintanya akapela? Boleh banget, itu emang yang justru kita tunggu-tunggu nih. Dari tadi diwawancara emang pengen nyanyi lagu ini, Anggur Gak Cinta. sabar. Anggur cinta. Silakan. 1, 2, 3. Aku ingin bersama kamu selalu. Aku ingin, yeah. aku ingin jalani semua denganmu. Aku ingin, aku ingin selamanya denganmu. Biarkan ku teguh anggur cintamu, Semanis madu, candu dan rindu menyatu. Semakin ku tahu, semakin aku cinta padamu. Tanpa ragu-ragu aku cinta kamu. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.